Selamat sore, Pak Joko. Terima kasih atas pemaparan materinya dan Cak Tarno terutama beliau yang selalu concern di bidang literasi. Hingga hari ini pekerjaannya adalah selalu mencerdaskan orang karena kaitan tentang perbukuan dan di rumahnya penuh dengan buku. Kehidupannya sehari-hari dengan buku. Itu tanda bukti bahwa beliau penjual buku mewakafkan dirinya dalam dunia literasi. dan di literasi itulah akan memberi kecerdasan pada masyarakat dan lain sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih juga, selamat datang Pak Zudi, ini dosen di Universitas Nahdlatul Ulama. Beliau ini dosen dan juga ada Pak Ahmad Solehan sebagai ketua PCNU dan ada Pak Samuel, Pak Gabriel dan Pak Jebri dan semua yang hadir di forum yang sangat mulia ini menjelang HUT RI yang ke-80. Semoga kita semuanya selalu termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara-cara yang positif. Di antaranya adalah hari ini mengkaji tentang pendidikan inklusif. Pertama yang paling penting adalah kenapa kita harus inklusif itu dulu. Karena ketika kita memahami bahwa ternyata keadilan itu adalah sifat Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu Maha Adil. Jadi manusia dituntut untuk juga berupaya meniru perilaku atau akhlak atau nama atau sifatnya Tuhan yang adil itu. Maka ketika ada masyarakat, ketika ada manusia, ketika ada satu ideologi atau satu agama, dia belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, itu salah siapa? Itu salah bersama. Salah manusianya, salah penyelenggara pemerintahannya, salah penyelenggara dinasnya, menteri pendidikannya, atau gurunya. Karena saya selaku guru ya, sebenarnya saya bisa menjawab itu dengan cara detail ya, terkait tentang bagaimana pelaksanaan itu, siapa yang mengambil kebijakan. Dan ketika keadilan itu diharapkan terwujud di masyarakat, terutama di masyarakat Depok, tadi yang disampaikan Pak Joko tentang data-data, bagaimana di sekolah SMA 1 saja yang harusnya memberi contoh, memberi keteladanan terhadap bahwa setiap siswa agama tertentu itu memiliki atau berhak mendapatkan guru agama tertentu yang ketika itu disamakan maka haknya itu dilanggar. Pelanggaran hak itu termasuk dosa. Dosa itu ada dosa dengan cara dosa sosial, dosa dengan urusan ukhrawiyah atau urusan langit, atau dosa dengan urusan birokrasi dan pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusi. Ya, itu yang perlu ditekankan agar kesadaran ini menjadi kesadaran bersama bahwa yang menjadi persoalan adalah bukan hanya agama, sebenarnya bisa juga termasuk terhadap orang yang memiliki disabilitas atau orang yang memiliki, katakanlah dari sisi gedung ya, misalnya kita sebut Universitas Indonesia. Alhamdulillah beberapa kali saya mengajar di fakultas teknik sudah ada, kalau tangga orang yang tidak bisa berjalan itu maka harus ada eskalatornya. Begitu juga hampir itu harus diupayakan dan itu membutuhkan biaya yang besar. Itu dari sisi pelaksanaan pendidikan inklusi. Sebenarnya juga di setiap kelas, jadi katakanlah kalau total itu siswa 20 atau 24, harusnya ada 4 siswa atau 2 siswa ya, yang ada di kelas itu yang berkebutuhan khusus. Atau kalau katakan tadi, kalau kita mau coba untuk idealnya, dan itu stakeholder itu berani apa tidak. Tadi juga disebutkan tentang data-data bagaimana keberpihakan atau penyelenggaraan atau adanya atau wujud dengan sekolah SDIT yang sangat masif sekali di Depok menunjukkan juga sifat yang harusnya itu diimbangi dengan cara mengadakan sekolah yang lainnya, artinya yang menampung di luar Islam, katakanlah seperti itu. Terutama tadi yang bagaimana skema gurunya.
atau tadi keberanian kepala sekolahnya. Kalau tidak, sebenarnya umat di luar Islam atau ketika itu bisa melaporkan dia punya bapak dalam birokrasi ya. Di Kemenak itu kan ada bimas yang mewadahi itu, terus juga ada yang tadi wilayah Katolik ada sendiri, bimas Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Konghucu, Buddha, dan itu menjadi tumpuan kita kalau ketika ditemukan data-data tersebut sebenarnya. Karena mau tidak mau ketika itu tidak diperjuangkan, ketika itu tidak disuarakan, ketika itu tidak ditulis, ketika itu tidak dijadikan modal gerakan sosial, maka akan terus menerus, dan kasihan siapa saja yang tidak mengalami atau tidak mendapatkan keadilan tersebut ya. Bahwa keadilan ini ketika itu semakin jauh, maka dipastikan diskriminasi akan meningkat. Terus kedua, toleransi akan menipis sehingga menjadi intoleran, menjadi banyak. Sehingga itu mengapa juga di Depok nggak tahu mengapa itu dapat gelar atau dapat julukan atau dapat image kota atau wali kota yang intoleransi. Ini yang juga harus kita jawab juga karena kita tinggal di Depok ya. Kita juga membahas mengkajinya itu. Apa persoalan akarnya? Apakah dalam tahapan pemimpinnya yang sekarang mengalami perubahan, maka apakah kita gantungkan harapan pendidikan terwujudnya pendidikan inklusi itu kepada eksekutifnya saja, atau bisa kita suarakan pada ranah DPR-nya, atau tadi hanya kali ini kita berjuang di wilayah komunal dan diskusi publik seperti ini, musyawarah seperti ini. Yang paling penting juga bahwa ternyata masih banyak untuk menjawab, untuk melaksanakan, untuk mewujudkan yang namanya pendidikan inklusi baik di Depok maupun di luar Depok. Kita lihat sendiri bagaimana data-data itu tersebar luas di sekitaran kita ya. Misalnya terjadi bullying di antara pelajar, itu yang membuat. Dan juga yang paling penting adalah mau tidak mau kita tidak bisa menyalahkan siswanya atau gurunya, tapi tadi masyarakatlah yang membentuk itu, kitalah yang membentuk itu, kitalah bagian daripada mengapa peristiwa itu terjadi, kenapa kita tidak perjuangkan, seberapa sekarang kita sudah memperjuangkan terwujudnya pendidikan inklusi, kita ikut bertanggung jawab di situ, tanpa kita menunjuk satu dua di luar kita, bahwa di momentum kali ini, diskusi kali ini, maka itu kita sendirilah yang akan mengupayakan. Selain ya memang kita berdoa sebagai manusia beragama di penduduk Indonesia, maka ini adalah solusi, ini adalah kunci ketika kita mau menyuarakan, kita mendiskusikan, ketika kita nantinya bisa aspirasi kita sampaikan baik secara tertulis maupun melalui media sosial yang hari ini live streaming ya. Ini semoga bisa menjawab juga bahwa ternyata masih berat PR kita untuk mewujudkan pendidikan inklusi di Depok, dan harapan kita adalah bahwa ini adalah amanah, bahwa ini adalah tugas, bahwa ini adalah undang-undang yang harus dilaksanakan. Ini adalah satu PR berat, tantangan bagi pemerintah di Kota Depok khususnya, dan juga stakeholder yang memegang wilayah-wilayah di pendidikan secara umum. Dan juga terima kasih para hadirin semua, semoga kita semua yang hadir di forum dan mendengar forum ini merasa punya kewajiban untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Depok. Nanti bisa kita sambung dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Kristen Indonesia. Hampir belajar. Majelis Kristen Indonesia, tetangganya. Saya juga menjadi sekretaris Badan Musyawarah Gereja, dan saya juga ketua perkumpulan seluruh pendeta Indonesia. Menanggapi Pak Joko, apa yang teman-teman saya curhat ke saya itu menjadi pengalaman Kota Depok yang tidak pernah terlupakan.
Salah satunya adalah beberapa tahun lalu sekolah yang ada di Kota Depok mau beribadah saja tidak boleh, bahkan terpaksa beribadah di tangga, dan itu sempat viral di Kota Depok. Bisa bayangin ya kan, anak-anak kita mau beribadah tidak dikasih tempat, bahkan dikasih tempatnya di tangga. Nah ini sempat viral, dan waktu itu saya juga hadir, dan inilah Kota Depok. Dan saya lihat juga banyak pemerintah ini kurang tanggap dengan apa yang terjadi dengan pendidikan di Kota Depok. Terakhir yang viral adalah pemerintah Kota Depok memberi dana gratis untuk beberapa sekolah yang ditunjuk selain negeri, ya kan? Dari desa. Iya, kan gratis itu kan, swasta yang gratis. Setelah kita lihat tidak ada sekolah Kristen yang gratis. Nah, teman saya bilang, saya gimana sih, anak saya Kristen ini nih mau sekolah, langsung semuanya tanda kutip sekolah dari Muslim semua. Ya terpaksa ya teman-teman kami yang Kristen ya cari aja sekolah, mau sekolah Katolik atau misalnya yang mahal ya, karena sekolah-sekolah Kristen rata-rata mahal, ya kan? Karena Masuk subsidinya. ya, Nggak masuk. tidak masuk subsidi, nggak bisa, apalagi MBA itu nggak bisa, ya kan? Karena terlalu kecil gitu kan. Padahal pemerintah kita ini harusnya memberi perhatian khusus kepada pendidikan, bukan hanya omong-omong gitu. Ya, oke lah. Nah, saya ini seringkali pergi ke pemerintahan Kota Depok, dan saya lihat mereka ini kalau ngumpul-ngumpul di pemerintahan Kota Depok, saya pikir tidak ada sekolah Kristen yang ada di sana, termasuk dari PAUD, ya kan? Apalagi SD, SMP, SMA. Karena saya lihat, karena teman saya kan ada pendiri PAUD tidak pernah diundang, padahal pendiri. Akhirnya ujung-ujung kita masuk aja, nah, tulis nama masuk, ya kan, kita memaksakan masuk di ranahnya Dinas Pendidikan Kota Depok, padahal tidak diundang, ya kan? Tapi karena di sananya Romli. ya, karena kedekatnya kita kan datang aja, mumpung kita lagi ada di pemerintahan kan, sekalipun kita nggak diundang masuk aja, yang penting dapat nasi kotak. Bercanda aja, bercanda, ya kan? Bukan masalah dapat duit kan kalau tanda tangan kan dapat duit, amplop kan, tapi bukan masalah itu sebenarnya kan. Sebenarnya saya lihat pendidikan di Kota Depok ini panjang banget masalahnya, ya kan? Kadang-kadang saya sampai kasihan juga gitu kan, baik kepada guru, ya kan, kepada murid-muridnya. Bahkan di kita ada beberapa sekolah yang akhirnya dijual, ya kan? Masuk satu yang di Kartini, kedua di Kamboja di sebelah saya, itu sekolahnya dijual sama rumah sakit Hermina. Nah, ya mungkin ya biaya operasional juga nggak mampu gitu kan, karena biaya kan banyak, dan ini kurang perhatian, termasuk yang sekolah yang ada di Jalan Pemuda yang akhirnya sekarang jadi kafe, sekolah center, ya. Itu baru di depan mata kita, belum yang di luar sana, ya. Jadi ya perhatian bagi pemerintah Kota Depok harus lebih diperhatikan. Amin. Ya, salah satu belum lagi masalah buku, belum lagi masalah yang tetek bengek. PR-nya masih banyak, ya. Itu saja, ya kan. Nah, apalagi suruh baca, ya kan. Aduh, baru yang gini aja udah pusing, masih suruh baca. Apalagi baca buku yang ada di sekolah negeri. Pernah orang telepon sama saya, Samuel, kamu jual buku enggak?
buku agama. Saya lihat, kok logonya kemana? Kok dijual? Saya bilang, saya nggak pernah jual buku itu, saya bilang. Kamu harus, itu kan gratis, buku gratis. Bukan buku yang dijual. Ya kan? Ternyata berarti ada yang dijual berarti. Ya kan? Buku-buku yang harusnya gratis, terjual. Karena ada logonya masalahnya. Pelajaran agama. Dan saya kan penjual buku. Paling Saya paling malas baca buku, makanya saya jual buku, Pak. Sama. Iya kan? Hah? Ngaku. Udah malas baca. Di usia 50 tahun. Oh, Pak. Iya. Pak Oke, Joko gitu aja. 70. Oke, Ada lagi. ini ada lagi ini. Dan yang itu disparitas keyakinan tadi. Dan itu di Depok memang harus ada intervensi dari pemerintah. Karena kalau dibiarkan ya, karena terutama kan sekolah negeri, kalau sekolah swasta kan udah punya yayasan, udah punya apa ya punya aturannya sendiri lah, itu tentu ikut aturan pemerintah. Nah, terutama sekolah negeri yang harusnya bisa untuk bersama tadi. SMP 8 sambil contoh aja karena kebetulan saya ada di sana. Untuk disabilitas itu difasilitasi, tapi ya masuk aja, nggak perhatian. Harusnya kan ada shadow teacher ya, artinya anak itu bisa berkembang sesuai kemampuannya, tapi itu enggak. Jadi ya waktu masuk ya, karena agama Katolik ada, jadi kampus itu. Jadi kelas 1, 2, 3 diajar 1 kali 1 jam, hanya Jumat jam 12 sampai jam 1. Kelas 1, 2, 3 loh. Jadi materi kalau hari ini kadang ambil kelas 7, terus kelas 8, kelas 9. Jadi kedapatnya nggak seberapa karena digabung. Lalu ada yang anak-anak yang inklusif tadi, kebutuhan khusus tadi, yang lebih parah. Kan nggak bisa memperhatikan yang satu orang itu tadi. Ya pokoknya yang penting dia diam. Pokoknya belum bisa dua bapak kami salam Maria udah nanti buka seluruh ya udah. Dapat takdilan. Kami nggak tahu apalagi yang lain soal materi yang lain pasti lebih parah. Nah itu harusnya ya kita dukung pemerintah agar tergerak dengan situasi ini. Inklusi tadi dua-duanya harus ditangani dengan baik karena ya situasinya itu masuk. Artinya kan harusnya menerapkan pendidikan agama yang setara. Saya ngajar di SMP Karakter, jadi di sana itu yang agama Katolik dijadikan satu kelas. Kalau misalnya ada 3, jadi begitu yang musim pelajaran agama Muslim, yang Katolik sama saya. Dan walaupun sendiri, nanti pas sih mau pakai apa itu, tapi sekarang karena kecil saya dikasih TV, terus jadi pakai saya dari laptop langsung ke TV dan melihat jadinya masih anak-anak senang bisa nonton film, bisa apa saja nggak, jadi kita lebih nyaman itu. Apalagi kelas kecil kalau kita paling tinggi itu pernah 5, ada 3, ada yang 1. Kelas SMA itu 1, 2, 1, 1 itu kan sama, jamnya dikasih pelajaran yang sama. Kalau sekolah negeri kok enggak kan? Itu menurut saya kelalaian dari pemerintah untuk menertibkan itu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi. Mungkin langsung ditanggapi. Diskusi yang memberi contoh juga. Dan tadi sudah ada Pak Samuel memberikan suatu kesan-kesan selama ini. Ya Pak Samuel ya. Nanti Pak Samuel juga berpengharapan ya bahwa Pak Sultan Suri, ini mohon maaf, saya bukan mengungkit ya. Kenyataannya, kemenangannya juga didukung oleh relawan Kristiani Sultan Suri. Ini bukan main-main loh. Katakan dia berimbang dengan Pak Idris. Tapi kalau kita waktu itu memihak Pak Idris, tamat Sobat Suri. Tapi kita memang sepakat mendukung Sultan Suri. Ini salah satu faktor. Tapi kita berharap, ini berharap ya, nanti bagaimana ke depannya, bahwa apa yang disampaikan Pak Pendeta Samuel tadi bisa menjadi lebih baik Pak Samuel ya. Kemudian apa yang disampaikan Pak Gabriel memberi contoh, sekolah karakter tadi sekolah swasta nasional ya Pak ya, tidak berdasarkan agama, karena
dia bisa memberikan kayak gitu loh fasilitasnya. Lalu sekolah negeri kok tidak? Sebenarnya juga Mas Fit, kalau ada beda bisa kesaksian ini. Sekolah beda itu global itu semua agama ada, dibikinkan tempat ibadah dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, luar biasa. Beda rencananya sekolahnya itu sekolah memang cukup lumayan ya, bisa akan mengundang Pin Merati untuk bersaksi di sana, dan saya sanggupi ya, saya dengan Pak Ketum paling tidak akan hadir. Mengapa? Maksud saya kita bisa memberikan support pada mereka juga, ya kan? Dan kita bisa juga menjadikan mereka walaupun swasta role model kan. Mengapa sekolah negeri nggak bisa? Harusnya bisa. Apalagi sekolah negeri yang katakan favorit dan besar gitu. Memang besar, peminatnya juga besar. Nggak ada yang kecil sekarang. Sekarang nggak ada yang kecil, oke. Tapi maksudnya yang favorit itu kan ada ya. Itu seharusnya bisa. Nah, sekarang saya hanya bicara tinggal goodwill-nya. Seperti tadi saya analogikan. Bagaimana pemimpin kita membranding Depok ini loh. Kalau memang ditujukan kepada kota pendidikan, yang apapun namanya, tapi di branding dengan bagus. Kalau perlu ya panggil orang yang ahli-ahli marketing, bukan ahli politik, bukan ahli pendidikan juga. Nanti bisa dihadirkan. Nah, nanti bisa, tapi ahli marketing, ahli membranding. Itu yang dilakukan Jokowi, Tri Risma hari ini, sukses mereka. Apa mereka betul-betul bagus? Sebenarnya enggak juga. Tapi brandingnya tuh sangat bagus sekali. Jadi ketika itu orang terpesona. Oh, Spirit of Java, Solo ternyata. Nah, orang berpikir kan begitu kan? Padahal bener enggak? Spirit of Java, enggak juga sebenarnya, enggak ada sejarah sebenarnya. Tapi itu branding saja, teman-teman. Nah, kalau Depok mampu menciptakan itu, suatu branding apapun namanya, bukan tugas saya untuk menciptakan, tentu saja tugas ada staf ahli ya Pak ya. Itu yang bisa saya tanggapi. Saya sebenarnya lebih kepengen teman-teman di floor menanggapi semua deh. Betul nggak tadi? Nah, monggo. Tadi pagi sudah ketemu Pak Dejoko, maaf telat karena juga habis acara kan. Kiai Ali. kebetulan saya Wibit dari Santo Markus Depok Timur, kebetulan juga Dewan Pembina Pemuda Katolik dari tingkat Depok sampai sekarang ditarik ke pusat. Itu selalu saya menggarisbawahi ke teman-teman pemuda Katolik itu bahwa kita harus memberikan contoh dengan cara sosial media. Karena kalau kita mau perang lawan mereka dengan sebuah aksi akan lebih berat. Kita mencoba dengan sosial media yang kita coba bangun, baik dari Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Itu kami dari Pemuda Katolik dan teman-teman serta semua jajaran. Karena terakhir kemarin pertemuan kerasulan awam di KWI itu dari Monsinyur Harun juga menitik beratkan bahwa kita sebagai umat Katolik harus turun, harus ada di tingkat level yang paling rendah, dari tingkat RT sampai mungkin kota maupun RI, untuk kita bisa tampil sebagai apa ya, sebuah api lah, apa atau mungkin lilin kecil lah untuk memberikan sebuah warna sendiri. Ya. Kebetulan saya bersama teman satu gereja Santo Markus, kebetulan dia juga apa Mas, bidang IT ya Mas? Saya penggiat sosial media. Jadi saya Wah. ngajarin UMKM untuk Itu majulah. Maju. Ini kita rekrut nanti. Kita rekrut sosial media. Ini bisa salah satu yang saya ajak Pak De. Ya, kenalkan Pak De. Ngajarinnya juga harus inklusif. Iya, Gitu, ayo. tidak cuma di Kebetulan kelompoknya. kemarin Romo minta saya untuk mencari kader untuk di seksi H lintas agama. Nah, Nah, itu ini masih kebetulan saya mengajak ini sewan Pak De dulu dia nanti. Ya, sama Pak D. Ini Gus Alek dari Ketua PCNU, itu dari Santo Thomas, Pak Gabriel, Pak Samuel, itu sahabat saya di mana-mana, di beberapa grup ada ketemu. Dan wah, itu bukan lagi sahabat tuh, musuh bubuyutan itu mah. Diskusi Pak. Apalagi ini nih Pak, tokoh besar ini.
apalagi Pak De Joko ini termasuk yang tokoh utama yang menjeburkan saya Mas di lintas agama, ketemu beberapa teman-teman lintas agama. Ini yang mencoba kami suarakan juga, dan puji Tuhan Romo Paroki kami itu amat sangat getol banget untuk kita harus turun ke bawah, kita harus ketemu dengan masyarakat, kita harus berbaur. Cuman kalau bisa, boleh ojo dewean Mas, siap mau saya menjalankan semuanya. Kapan-kapan diskusinya ke gereja dia nih kita. Boleh. Ya menarik ya. Pindah ke gereja dia sekali-sekali. Seru kalau gitu. Nah, selanjutnya saya perkenalkan Mas Anton dulu nih. Ya, silakan Mas Anton. Silakan. Salam. Duduk aja. Waduh, selamat sore Bapak semua. Terima kasih waktunya. Saya deret-deret sama Mas Wid ini. Saya Anton. Saya sudah hampir 10 tahun saya sebenarnya di Depok. Cuman sempat menghilang karena diajak teman ke Myanmar. Di saat mereka perang, akhirnya jadi pengungsi pulang ke tanah air. Terus kemudian saya sempat ngajarin teman-teman lulusan UGM di Jogja untuk buat startup. Karena ternyata anak-anak kita itu luar biasa. Mereka menciptakan drone sendiri, terus menciptakan alat untuk mengukur kandungan NPK di tanah. Jadi ditancepin ke tanah, itu kemudian dikonekkan ke handphone, sehingga bisa dibaca langsung kebutuhan tanahnya, N-nya berapa, P-nya berapa, N-nya berapa. Luar biasa. Dan masalahnya, mereka begitu ahlinya di dalam teknologi, nggak bisa jualan. Jadi mereka mesti belajar jualan juga kepada yang tua-tua ini. Karena yang seringkali dilupakan oleh anak-anak kita itu teknik berjualannya, bagaimana ketemu sama orang, ambil bawahnya Branding, marketing lagi. Jadi tidak karena ilmunya tinggi akhirnya menggurui yang lain. Jadi saya mendengar tadi dari Pak Gabriel, dari Pak Samuel luar biasa, dan menurut saya ini yang Mas Wi bilang, ini lilin-lilin kecil yang nggak boleh padam. Amin. Dan menurut saya mesti di scale up. Namun sebelum matangnya kan harus di grooming dulu supaya siap, baru kemudian sedikit demi sedikit itu tadi yang Bapak bilang, dari yang paling kecil dulu, kalau nggak bisa RT-nya ya keluarganya, dari yang kecil dulu kita kembangkan sama-sama supaya kemudian kita koneksikan antara satu sel dengan sel yang lain, supaya seperti dapat inspirasi dari teman saya di sebelah yang dari Kemayoran ini jauh-jauh ke sini, Mas Chandra. Mas Chandra. Chandra ya. bahwa beliau bilang kita nggak bisa hilang koneksi dengan politik, yes, correct. Tapi itu jadi tantangan kita supaya yang kecil-kecil ini bisa dibesarkan melalui sosial media. Karena di situ yang kecil bisa terlihat besar. Karena saat ini begitu luar biasanya kekuatan sosial media, bisa dilihat bapak-bapak kita yang di Pati, yang di Jakarta, kalahnya sama sosial media. Nah, kita pun menurut saya kita mesti mau masuk ke sana. Nggak usah gede-gede dulu, tapi dari yang paling gampang dulu. Kita lihat kelompok umur kita, kalau umur ya 40 sampai 50 mungkin mainnya Facebook dulu. Ya apa di situ kita kembang. Karena ya kan pada main Facebook kan, kita sudah punya ide tapi nggak main, nggak aktif di sana. Tapi kalau usianya mungkin 40 ke bawah, idenya lebih banyak dimainkan. Oke, pasar kita mau kemana? Itu yang kita sebarkan. Karena di situ kekuatan kita sebenarnya. Terus kemudian seperti ini saya sangat kaget sebenarnya di saat
diajak ngumpul di sini, ternyata ada komunitas yang sudah dibangun. Yang mestinya kita bisa kembangkan. Nah, yang kecil ini mungkin jumlahnya nggak seberapa. Namun saya yakin bahwa powernya ada di balik itu semua. Apalagi kalau diamplifikasi melalui sosial media, bisa kita ilmukan apa. Kalau kita butuh kebutuhan kita hanya di sini doang, mungkin nggak ada yang tahu. Tapi kalau begitu kakak kita tahu melalui sosial media kita, ini butuh ini ya, ini butuh ini ya. Saya yakin bahwa itu bisa membantu orang-orang yang menjadi yang kita sasar. Demikian sih. Nanti saya ngobrol jadi lama ini. Punten. Jadi mungkin itu sebagai referensi dan inspirasi buat Bapak semua. Ayo kita bangun dari yang kecil tadi. Itu menurut saya ide yang brilian. Terima kasih. Salam. Kita yang hadir hari ini yang telah menyimak apa yang menjadi konsen kita di diskusi kita sore ini. Saya mungkin tidak merespon apa diskusi, tapi saya fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Kita di pertemuan yang lalu kita bersepakat ini adalah bagian daripada gerakan. Kenapa kita katakan ini gerakan? Karena seperti tadi cerita kesaksian-kesaksian sudah banyak masalah. Masalah sudah kita inventarisasi. Lalu langkah selanjutnya apa? Nah, sebagaimana kita pahami bahwa dulu branding Kota Depok intoleran. Sekarang kita diskusi inklusif. Ya udah, kita jadikan aja itu branding dulu di kita. Inklusif. Tapi pokok utamanya di bidang belajar, pendidikan. Supaya tujuan dan gerakan kita ini tercapai. Tujuan kita adalah salah satu langkah kita yang pertama adalah mempengaruhi pemerintah setempat. Langkah kedua mempengaruhi legislatif. Supaya inklusif yang kita maksud Kota Depok tercapai. Gitu. Saya setuju dengan gambaran tadi. Berarti kita kan ini harus mematangkan bahwa apa yang telah kita pikirkan, apa yang telah kita diskusikan harus mampu juga kita jual melalui media sosial supaya orang-orang tertentu itu kemudian dapat kita hadirkan di tempat ini untuk membahas yang lebih spesifik. Apakah dia birokrasinya, apakah dia undang-undangnya. Jadi nggak salah seperti Pak Joko tadi katakan, Solo itu kan brandingnya kan Zapa, ya kan? Nah udah kita sekarang sepakat aja untuk pertemuan kali ini kita mensepakati Kota Depok inklusif. Karena memang kenyataannya penduduk Kota Depok itu pluralisme, dan semua agama ada. Udah kita sepakat itu. Di pertemuan berikut ya kita akan hadirkan orang-orang yang punya kompetensi khususnya di bidang pendidikan yang dapat mempengaruhi pendidikan gerakan jadinya kan. Nah, kalau kita hanya diskusi mengenai masalah toh tidak ada punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah itu, toh kita cuma omong-omong. Jadi ketika kita sudah menginventaris masalah, kita undang orang yang punya kompetensi untuk mempengaruhi. Omong-omong kita itu menjadi nyata. Saya pikir itu pendapat dari saya untuk pertemuan kita sore hari ini. Ganti kota ini, Cak. Jadi pertama menciptakan pendidikan inklusif ini adalah PR kita bersama. Dan di dunia pendidikan ini infrastruktur pendidikan dari pemerintah kota juga sudah banyak. Artinya 4 undang-undang jelas. Pertama di kota ini pimpinan tertinggi adalah wali kota, punya dinas pendidikan. Lalu yang kedua juga amat undang-undang pendidikan nasional itu ada namanya Dewan Pendidikan Kota. Nah sesungguhnya di Depok ini nyaris kita tidak mendengar agenda-agenda dari Dewan Pendidikan Kota ini yang posisinya juga sangat strategis untuk mewarnai
untuk menjadikan agenda-agenda pendidikan inklusif ini bisa terlaksana. Dan memang bisa jadi selama periode-periode sebelumnya itu agenda inklusif ini tidak menjadi prioritas, bahkan ditinggalkan. Karena itu mungkin dari sini Cak Tarno ya, bagaimana kita bisa membuat rumusan-rumusan strategis dan langkah-langkah taktis. Artinya suara kita juga harus nyampe bahwa ada PR-PR dari kelembagaan di pemerintah kota yang tidak jalan untuk menjalankan agenda inklusif. Nah, ini penting sekali sehingga ke depan kalau kita mau concern ya harus juga mengambil ruang Dewan Pendidikan Kota sehingga bisa diwarnai oleh pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Kita ngomong begini, pada akhirnya ada agenda Dewan Pendidikan Kota, nggak ada lagi, kita hilang lagi ya, nggak ada ini. Jadi ini mungkin juga perlu concern kita agar instrumen ini bisa kita jalankan, bisa kita monitor sehingga yang jadi harapan ini sangat bisa kita wujudkan. Contoh saya, kita nggak usah bicara jauh-jauh ya sampai akses disabilitas yang lain-lain, bisa jadi soal toilet saja bermasalah. Ini bayangkan gitu. Saya tadi sempat diskusi dengan IAI ya gitu, kira-kira indeks pembangunan manusia Depok ini bagus, cuma memang ketimpangannya jauh antara yang maju dengan yang tertinggal. Jadi checklist yang minus itu banyak, dan bagaimana kebijakan pemerintah kota ini juga tidak makin membuat eksklusif gitu. Jadi representasi yang disampaikan oleh Pendeta Samuel itu juga harus kita perhatikan dan lain-lain, sehingga narasi yang mau dibangun dari kepentingan inklusif juga betul-betul bisa kita wujudkan. Saya kira itu saja Cak yang menjadi penting. Dalam waktu 1 hari itu, lalu kemudian Mas Chandra bilang ini memang pas ini Cak, kalau Depok ini dijadikan sebagai kota intelektual kan gitu. Jadi kenapa Mas Chandra apa namanya akhirnya ide intelektual itu karena di mana Depok ini sangat kaya raya intelektual Pak. Kayak misalnya di Kelapa II itu berapa profesor itu kan gitu ya. Yang di Pati juga di Depok. Nah, yang di Pati juga di Depok ini. Iya, iya. Artinya nih Pak Joko ini di Depok juga ini kan. Jadi memang tadi menanggapi dari ininya Kiai Alex, bagaimana bahwa ide-ide kecil ini atau lilin-lilin yang di Mas Anton tadi, ini harus tetap menyala. Walaupun kecil tetap menyala, dan bagaimana nyalanya itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan Depok. Karena pendidikan ini ya, kalau saya mengutip dari Tan Malaka, ini sudah sangat inklusif. Dia katakan gini, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Oleh karena itu diskusi ini kami akhiri sampai di sini. Salam literasi.